Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Romadini, NPM 1910503014. Di sini saya akan menjelaskan tentang touch, mulai dari pengertian, jenis-jenis, macam, dan contoh soalnya. Di sini ada pengertian touch, atau yang bisa disebut rangka batang. Adalah struktur yang terdiri dari gabungan batang-batang yang membentuk struktur segitiga dan terhubung satu sama lain, serta dibebani pada sendi-sendinya. Rangka batang dua dimensi umumnya terdiri dari bagian atas, top chord, bagian bawah, bottom chord, dan tengah, web. Struktur umumnya didesain agar stabil, aman, dan nyaman. Di sini ada contohnya: top chord bagian atas, bottom chord bagian bawah, web tengah. Lalu ada macam-macam touch, yaitu plain touch atau rangka bidan adalah touch yang elemen dan join berada dalam satu bidang dua dimensi. Ini ada contohnya. Lalu ada tipe-tipe plain touch, yaitu part touch, yaitu desain menggunakan balok vertikal untuk memikul tekanan dan balok horizontal untuk memikul tarik. Bentuk ini masih dipertahankan sejak masih digunakan material kayu hingga kini material baja. Lalu ada variantal touch, ialah touch di mana letak elemennya tidak membentuk segitiga, melainkan berbentuk segi empat, dan menggunakan frame dengan join jepit yang mampu mentransfer bending moment. Lalu ada king post touch, merupakan salah satu tipe touch yang paling mudah dielementasikan. Terdiri dari dua tumpuan dengan sudut tertentu yang bertempu pada tumpuan vertikal. Lalu ada tone lattice touch, didesain oleh arsitek Amerika Intel Town sebagai alternatif jembatan kayu besar heavy timber bridge. Lalu ada space touch, atau bisa disebut rangka ruang, adalah touch yang memiliki elemen-elemen dan join-join yang membentuk tiga dimensi. Membentuk dasar penyusun space touch adalah limas tetrahedron. Di sini ada double pentage, dome, piramid, structures planes, structures potes. Konsep touch sendiri adalah batang-batang saling terhubung dengan titik buhul dengan hubungan sendi. Titik buhul itu titik yang memperhitungkan keseimbangan pada batang. Sumbu-sumbu batang bertemu di satu titik join. Beban yang bekerja berupa beban terpusat baik di tumpuan maupun join. Beban dan reaksi tumpuan bekerja pada join. Gaya yang bekerja pada sumbu batang berupa aksial simetris. Hubungan sendi ada dua, yaitu memberi tahanan translasi ke semua arah dan tidak mampu menahan rotasi. Struktur statis tertentu adalah struktur yang reaksi dan gaya-gaya dalamnya dapat dicari dengan persamaan keseimbangan, yaitu persamaannya sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Struktur statis tertentu harus memenuhi syarat, yaitu M sama dengan 2J dikurang R. M sendiri adalah jumlah batang, sedangkan J adalah banyak titik hubung, dan R adalah jumlah reaksi. Di sini syaratnya adalah jika M sama dengan 2J dikurang R, berarti dia statis tertentu. Sedangkan untuk jika M lebih dari 2J dikurang R, yaitu statis tidak tertentu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Soalnya adalah hitunglah gaya reaksi yang dialami oleh tiap batang pada struktur touch berikut menggunakan metode join. Di sini ada gambarnya. Titik A dan C itu ada tumpuan roll. B, D, dan E itu ada beban, yaitu di titik B 8 kN, di titik D 2 kN, dan di titik E 4 kN.
Pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu gambarnya. Karena di titik A itu tumpuan roll, berarti ada gaya yang bekerja yaitu AY vertikal ke atas, dan di C tumpuan pin maka ada gaya CY vertikal sama CX horizontal. Lalu di titik B, D, dan E jangan lupa digambar, yaitu beban. Pertama-tama buat dulu dalam keadaan setimbang, yaitu sigma Fx sama dengan 0, Cx sama dengan 0, sigma Fy positif sama dengan 0, AY plus CY dikurang 14 KN sama dengan 0. Ini dijadikan persamaan pertama. Kemudian sigma MC positif searah jarum jam sama dengan 0, AY dikali 4M dikurang 8 KN dikali 2M dikurang 2 KN dikali 1 dikurang 4 KN dikali 3M sama dengan 0. Lalu 4 AY sama dengan 30 kN. AY didapat 7,5 kN. Kemudian AY disubstitusikan ke persamaan 1. Didapat CY sama dengan 6,5 kN. Setelah kita dapat gaya yang bekerja, baru kita bisa ngitung reaksi pada setiap batang. Karena kita menggunakan metode join, di sini ada tips untuk menggunakan metode join, yaitu ada gaya yang diketahui, tadi udah ada, terus jumlah batang yang paling sedikit. Di sini jumlah batang yang paling sedikit A sama C. A itu yang bekerja AE sama AB. C itu yang bekerja CD sama CB. Sedangkan untuk E dan D itu 3, yaitu EA, EB, ED. D juga 3, DE, DB, DC. Sedangkan di titik B itu ada 4, yaitu BA, BC, BE, dan BD. Jadi kita pilih di antara A dan C. Di sini saya ngitungnya di titik A dulu. Dikeluarin dulu A-nya, lalu gaya yang bekerja itu 7,5 kN. Buat titik AB, di sini saya buatnya tarik. AE saya buatnya tekan, membentuk sudut 60 derajat. Terus dalam keadaan setimbang, sigma Fx positif sama dengan 0, FAB min FAE dikali cos 60 derajat sama dengan 0, FAB sama dengan FAE cos 60 derajat, ini dijadikan persamaan 1. Kemudian sigma FY positif sama dengan 0, FAY sin 60 derajat dikurang 7,5 kN sama dengan 0, FAE dikali sin 60 derajat pindah ruas 7,5 kN. FAE kita dapat 8,66 kN. Lalu FAE dimasukin ke persamaan pertama. Didapat FAB sama dengan 4,33 kN. Setelah kita dapat gaya yang bekerja di A, baru kita bisa cari yang C. Yang C sama dikeluarin, terus ada gayanya 6,5 kN. Yang kita cari CB dan CD. Di sini saya buatnya CB tarik, CD tekan. Sama dalam kondisi setimbang, sigma Fx positif sama dengan 0, FCD dikali cos 60 derajat dikurang FCB sama dengan 0. FCB sama dengan FCD pindah ruas dikali cos 60 derajat. Ini dijadikan persamaan pertama. Sigma FY sama dengan 0,
FCD sin 60 derajat dikurang 6,5 kN sama dengan 0. FCD sin 60 derajat sama dengan 6,5 kN. FCD kita dapat 7,506 kN. FCD-nya dimasukin ke persamaan pertama, didapat FCB sama dengan 3,753 kN. Lalu setelah kita dapat AE dan AB, kita bisa hitung di titik E. Gambar dulu titiknya E. Kemudian di sini tadi ada tekanan 4,5 kN, yang bekerja 8,66 kN. Yang kita cari itu EB dan ED. EB saya buatnya tekan, ED saya buatnya tarik. Di sini dalam kondisi setimbang, positif sigma Fx sama dengan 0, FED dikurang FEB dikali cos 60 derajat plus 8,66 cos 60 derajat sama dengan 0. FED sama dengan FEB dikali cos 60 derajat. Pindah ruas jadinya min 8,66 cos 60 derajat. Ini dijadikan persamaan pertama. FEY positif sama dengan 0, FEB dikali sin 60 derajat plus 8,66 sin 60 derajat dikurang 4 kN sama dengan 0. Kita dapat di sini FEB sama dengan minus 4,041 kN. FEB-nya dimasukin ke persamaan 1 buat nyari FED. Setelah dimasukin, kita dapat minus 6,351 kN. Kemudian baru kita bisa mencari titik B. Titik B dikeluarin dulu. Lalu ada tekanan 8,8 kN. Terus kita dapat BC tadi 3,753 kN sama BA 4,33 kN dan BE 4,041 kN. Sama dalam kondisi setimbang, sigma FY positif sama dengan 0, FBD dikali sin 60 derajat plus 4,041 sin 60 derajat dikurang 8 kN sama dengan 0. FBD plus 4,041 sin 60 akar 3 per 2 sama dengan 8. FBD plus 4,041 sama dengan 16 per 3 akar 3. FBD kita dapat 5,197 kN. Sudah kita dapat setiap batangnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kesimpulannya adalah rangka batang merupakan suatu batang terdiri dari sejumlah batang-batang yang disambung satu dengan yang lain pada kedua ujungnya sehingga membentuk satu kesatuan struktur yang kokoh. Bentuk rangka batang dapat bermacam-macam sesuai dengan fungsi konstruksi seperti konstruksi untuk jembatan, kuda-kuda, derek, menara, dan sesuai pula dengan bahan yang digunakan seperti baja atau kayu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.